Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Versyawalya dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan memaparkan resensi buku yang telah saya baca, yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Oke, bagian pertama, identitas buku. Judul buku Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, Yogyakarta, terbitan pertama tahun 2005. Jumlah halaman 529 halaman dengan ISBN 979 3062 797. Oke, kita akan lanjut ke bagian sinopsis cerita. Laskar Pelangi merupakan novel perdana Andrea Hirata yang bercerita mengenai kehidupan 10 anak di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Mereka berasal dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan di suatu sekolah yang penuh dengan keterbatasan. Namun, keterbatasan tidak membuat anak-anak putus asa, justru menjadi pendorong untuk melakukan hal yang lebih baik. Sekolah Muhammadiyah di desa tersebut terancam dibubarkan karena saat itu muridnya hanya berjumlah 9 anak. Saat kepala sekolah akan berpidato, datang seorang ibu mendaftarkan anaknya sehingga sekolah tetap berlanjut. Berawal dari sinilah cerita dimulai. Pertama-tama pembagian tempat duduk di kelas. Lalu anak-anak saling memperkenalkan diri. Masing-masing anak memiliki karakter dan tingkah yang khas. Mereka bernama Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Bore, Trapani, dan Harun. Mereka adalah Laskar Pelangi. Julukan tersebut diberikan oleh Bu Muslimah karena mereka menyukai pelangi. Nama Laskar Pelangi ini pernah membuat nama sekolahnya menjadi harum. Begitu banyak hal yang menakjubkan terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius, dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu. Bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah. Atau Mahar, seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan oleh sahabat-sahabatnya. Namun, berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam Karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi yang lain begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Ironisnya kehidupan mereka, kejujuran pemikiran mereka, indahnya pertualangan mereka dapat membuat diri kita tertawa, menangis, dan tersentuh saat membaca setiap lembarnya. Buku ini dipersembahkan buat mereka yang masih meyakini the magic of childhood memory, dan khususnya juga buat siapa saja yang masih meyakini adanya pintu keajaiban lain untuk mengubah dunia pendidikan. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Kisah-kisah pada novel ini dikemas dengan indah sehingga membuat pembacanya terharu. Secara emosi, mampu merasakan semangat yang membara dari tokoh Laskar Pelangi. Berikut adalah tokoh-tokoh anak Laskar Pelangi dalam novel Laskar Pelangi. Yang pertama ada Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, ada Samson atau yang biasa dikenal dengan Bore, Trapani, Harun, dan yang terakhir Aling. Oke, kita akan lanjut ke bagian analisis kelebihan dan kekurangan novel. Menurut saya, buku ini berisi tentang cerita persahabatan dan kesetiaan dalam berteman. Selain itu juga menekankan arti penting pendidikan. Kisah yang diangkat pada novel sangat mengharukan. Banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik di dalamnya. Selanjutnya, cara penyampaian bahasa yang ditulis dari Andrea Hirata yang begitu khas dan menarik.
dengan aksen-aksen Melayunya yang kental, serta menggambarkan latar belakang sosial budaya etnis Melayu yang unik serta menarik untuk diceritakan. Dan yang terakhir, adanya kritik sosial terhadap pemerintah juga sangat jelas digambarkan oleh penulis dengan adanya ketidakmerataan pembangunan di daerah serta absennya pemerintah dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya di daerah terpencil. Oke, selanjutnya ke bagian analisis kekurangan. Banyaknya digunakan nama-nama ilmiah yang tidak familiar bagi masyarakat, sehingga pembaca menjadi kurang nyaman. Hal ini akan mempersulit pembaca dalam memahami isi cerita, apalagi glosarium tidak diletakkan pada halaman di mana kata itu berada. Dan yang terakhir, akhir ceritanya juga dirasa agak sedikit menggantung, yang tentunya saja akan menimbulkan rasa penasaran dan tidak puas akan akhir ceritanya. Oke, kita akan masuk ke bab menarik dalam novel Laskar Pelangi. Menurut saya, bab yang menarik itu adalah bab 27, judulnya Detik-detik Kebenaran. Saya tertarik akan judulnya, yaitu Detik-detik Kebenaran, yang saya rasa maknanya adalah tekad yang kuat dan keinginan untuk menang. Pada awal bab 27 ini, Sahara dan Lintang akan mengikuti lomba cerdas cermat yang akan bersaing dengan sekolah negeri dan sekolah PN. Melihat sikap teman-temannya, Sahara yang demam panggung, Lintang yang sepertinya memiliki beban besar dan ia tidak bisa berpikir dengan tepat, membuat mereka pesimis. Namun, di tengah-tengah pertandingan, Dr. Ando Zulfikar, guru fisika sekolah PN, menyela jawaban dari Lintang yang juga telah diberi nilai 100 oleh Dewan Juri. Guru teladan sekolah PN yang terkenal dengan kecerdasannya itu berhasil memberikan bantahan yang membuat Dewan Juri dan penonton terlihat kebingungan. Guru muda sombong tersebut telah merasa menang dengan argumennya dan bersikap merendahkan SMP Muhammadiyah dan juga Dewan Juri. Dengan sifat rendah hati dan otaknya yang jenius, Lintang memberikan argumen yang tentu saja Pak Zulfikar tidak terima dan terus menantang. Pada akhirnya, Lintang memberikan argumen yang sangat luar biasa yang berhasil membuat Dr. Randos tersebut terkulai lemas dan tidak dapat berkata-kata. Hingga lomba kembali dilanjutkan dan sekolah Muhammadiyah berhasil membawa kemenangan. Lintang juga berhasil mengharumkan nama sekolahnya. Keinginan yang kuat telah berhasil membawa mereka pada kemenangan. Sifat yang dimiliki Lintang mengajarkan kita agar tetap yakin bahwasannya kemenangan akan datang kepada orang yang mau berusaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.